Aku punya temen, dia tuh pendiam banget. Orangnya nggak suka ngumpul sama banyak orang, terus lebih seneng sendirian, terus bawaannya tuh kayaknya susah banget tuh kalau mau sosialisasi sama orang. Jangan-jangan dia introvert. Tapi sebenarnya introvert tuh apa sih? Kalau extrovert apa ya kira-kira? Ada juga istilahnya ambivert. Nah, kamu introvert, extrovert, atau ambivert ya? Yuk kita bahas. Introvert dan juga extrovert merupakan salah satu karakteristik kepribadian dari berbagai karakteristik kepribadian yang ada di dalam diri setiap manusia. Contohnya, ada secure dan juga insecure, ada dependent dan independent, termasuk ada introvert dan juga extrovert. Dalam beberapa hal, biasanya kita cenderung mengotak-ngotakan introvert dan extrovert. Mitosnya, orang-orang introvert itu nggak punya teman. Orang-orang introvert itu katanya susah kalau misalnya bersosialisasi sama orang lain. Orang-orang introvert tuh katanya nggak bisa jadi pemimpin. Mitos selanjutnya, orang-orang ekstrovert gampang banget berteman. Orang-orang ekstrovert itu pasti ceria, pasti outgoing, pasti supel banget. Orang-orang ekstrovert itu pasti bisa banget loh untuk jadi pemimpin. Pokoknya pemimpin itu rata-rata pasti ekstrovert. Jawaban dari semua mitos itu adalah salah. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar apakah dia ekstrovert ataupun introvert. Untuk bisa berteman bukan hanya sekedar apakah dia ekstrovert atau introvert saja. Tapi tentang bagaimana setiap introvert dan ekstrovert itu memilih mana yang membuat mereka lebih nyaman. Maksudnya gimana nih? Oke, mari kita bahas satu persatu. Introvert dan ekstrovert merupakan hal yang sebenarnya pada dasarnya berada di dalam satu garis lurus. Nih, kalau misalnya Sobat DRV membayangkan penggaris, ada ujung kanan dan juga ujung kiri. Anggaplah ujung kanan ini adalah introvert dan ujung kiri ini adalah extrovert. Diri kita sebagai individu punya kedua sisi itu. Kita punya penggaris itu. Jadi kalau Sobat DRV merasa bahwa kalian adalah introvert, bukan tidak mungkin kalian punya sisi extrovert masing-masing. Jadi setiap dari kita itu punya kedua sisinya. Setiap dari manusia itu punya sisi introvertnya dan juga punya sisi extrovertnya. Yang membedakan mana yang lebih dominannya aja. Nah, balik lagi, kayak penggaris. Kalau misalnya lebih dominannya introvert, artinya persentasenya mungkin lebih tinggi di introvert. Tapi bukan berarti teman-teman atau Sobat DRV semua nggak bisa extrovert. Contoh, ada seseorang yang sangat suka berteman, mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun, mudah bergaul dengan siapapun. Tapi dia nggak suka datang ke konser yang isinya penuh sama orang-orang, yang isinya rame, yang isinya kayaknya ya nggak ada berhentinya gitu ya, penuh dengan musik. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki sisi ekstrovert yang lebih dominan, tapi sisi introvertnya muncul ketika dia bertemu dengan banyak sekali jumlah orang yang pada dasarnya tidak dia kenal. Atau sebaliknya, ada seseorang yang sebenarnya dia suka menyendiri, dia disibukkan dengan dunianya sendiri, dia lebih suka menghabiskan aktivitas dengan dirinya sendiri di dalam kamar. Tapi ketika dia bertemu dengan teman-teman dekatnya, dia bisa cerita dari A sampai Z. Dia bisa sangat ekspresif. Dia bisa mengeluarkan semua emosinya dari A sampai Z juga. Nah, hal itu menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki sisi introvert yang lebih dominan, tapi bukan berarti dia tidak bisa ekstrovert ketika dia bersama dengan teman-teman dekatnya. Jadi sebenarnya introvert dan ekstrovert itu bukan tentang mana nih yang lebih baik. Banyak yang bilang kalau katanya kepribadian ekstrovert itu jauh lebih baik daripada kepribadian introvert atau sebaliknya. Nah, bukan begitu, karena pada dasarnya dalam kepribadian kita itu ada kok sisi introvert dan juga ekstrovertnya. Terus gimana nih sama ambivert? Banyak yang ngerasa ketika saya punya sisi introvert, saya punya sisi ekstrovert, oh berarti saya ambivert nih di tengah-tengah. Nah, faktanya Sobat DRV, beberapa penelitian justru menunjukkan orang-orang yang memiliki kepribadian ambivert adalah orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis. Seperti orang-orang dengan gangguan jiwa, sosiopat, psikopat, orang-orang bipolar biasanya ada di ranah kepribadian ambivert. Artinya, ambivert ini justru menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar ajak atau kita tidak memiliki kepribadian yang pasti. Kita bingung nih menentukan kita tuh sebenarnya orang yang seperti apa. Orang yang outgoing kah? Orang yang pandai bersosialisasi? Orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan mana aja? Atau orang yang sebenarnya lebih menikmati diri sendiri? Orang yang cenderung melihat berbagai masalah itu dari dirinya sendiri dulu? Nah, yang mana nih?
Nah, jadi buat Sobat DRV yang merasa bahwa Sobat DRV adalah seseorang yang ambivert, coba deh dilihat lebih jauh dulu, dicek dan ditanya lebih dalam ke diri sendiri, apakah ada sisi yang memang sebenarnya lebih dominan, yaitu introvert atau extrovertnya. Nah, kita balik lagi nih Sobat DRV ke penjelasan tentang introvert dan juga extrovert. Apakah benar seseorang yang introvert itu gak bisa jadi pemimpin dan biasanya orang-orang ekstrovert itu cenderung lebih mampu untuk menjadi pemimpin? Jawabannya enggak juga. Kalau kamu adalah seorang introvert yang bisa menjadi pemimpin, faktanya justru orang-orang introvert itu lebih mampu melakukan analisa dan penyelesaian masalah. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, terdapat perbedaan dari sistem kerja otak pada orang introvert dan juga ekstrovert. Untuk orang-orang introvert, syaraf yang lebih aktif itu ada pada bagian di mana dia itu bisa membuat analisa atau kesimpulan masalah lebih cepat. Sementara syaraf yang lebih aktif pada orang-orang ekstrovert itu berada di otak bagian yang menunjukkan tentang keterampilan sosial dan juga komunikasi. Jadi kebayang ya, bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi introvert dan extrovert itu dibedakan juga dari mana nih kerja otak yang lebih aktifnya. Jadi sebenarnya siapapun bisa jadi pemimpin, siapapun bisa berteman, hanya caranya aja yang berbeda. Orang-orang introvert biasanya cenderung akan lebih memilih teman-temannya. Mereka biasanya akan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas atau jumlah pertemanan. Sementara orang-orang extrovert bisa berteman sama siapa aja. Mungkin punya banyak teman, mereka mungkin bisa membagi cerita mereka sama siapa aja. Sementara introvert ya hanya membagi cerita ke orang-orang tertentu aja yang mungkin bisa dihitung jari. Orang-orang introvert yang menjadi pemimpin biasanya orang-orang yang cukup cepat dalam mengambil keputusan karena mereka tidak butuh pertimbangan orang lain terlalu banyak. Orang-orang introvert biasanya cenderung akan mempertanyakan pada dirinya sendiri. Biasanya akan menimbang-nimbang berdasarkan pemikiran dan perasaannya sendiri untuk mengambil keputusan. Sehingga keputusan itu jarang dicampuri oleh orang lain. Sementara orang-orang ekstrovert biasanya cenderung akan mempertimbangkan perasaan dan pemikiran orang lain dalam mengambil keputusan. Makanya orang-orang ekstrovert itu suka nanya pendapat orang lain, minta validasi dari orang lain, bertanya apakah kira-kira yang saya lakukan ini benar atau tidak. Sehingga proses pengambilan keputusan mungkin cenderung akan lebih lama. Jadi udah kebayang ya Sobat DRV, kita bisa jadi apapun yang kita mau, terlepas dari kita ini introvert ataupun extrovert. Yang paling penting adalah ketika kita mengetahui karakteristik kepribadian yang dominan pada diri kita, itu membantu kita untuk bisa lebih memanage energi kita. Kalau kita sadar kita adalah orang yang introvert, kita bisa mengatur energi kita ketika kita lelah dengan melibatkan diri kita jauh lebih dalam. Dengan istirahat, dengan menyendiri, dengan melakukan aktivitas untuk recharge diri kita sendiri. Sementara kalau kita orang yang ekstrovert, kita bisa membantu atau kita bisa memanage energi kita ketika kita lelah ya justru dengan bertemu sama orang lain. Orang-orang introvert biasanya akan kembali mendapatkan energi mereka dengan beraktivitas sendirian, sementara orang-orang ekstrovert akan kembali mendapatkan energi mereka justru ketika mereka bertemu sama orang lain. Kesimpulannya, mau kamu introvert, mau kamu extrovert, apapun kepribadian kamu, ini bukan tentang mana yang lebih baik dan juga mana yang lebih buruk. Ini tentang kamu. Kamu mau jadi apa, kamu mau meraih apa, kamu mau seperti apa. Yang penting adalah coba kenali diri kamu dulu supaya kamu bisa tahu bagaimana kamu mengelola energi kamu. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.